Kata Podcast on air in 3, 2, 1. Shh. Diam dulu ya. Halo Sobat Media, balik lagi sama kita di Kata Podcast. Udah itu lah pokoknya. Kita hari ini mau ngebahas Fanik. Fanik, apa tuh Fanik? Bukannya yang, aduh gue Fanik banget. Bukan. Beda itu lagi. apa emang? Ini tuh fakta unik. Fakta unik gitu. dan fakta unik yang mau kita bahas kali itu fakta-fakta mencengangkan di dunia. Itu apa aja tuh? Yang pertama itu ada di Saturnus dan Jupiter hujan terbuat dari berlian. Wah. Kenapa nggak di bumi aja? Ya kalau misalkan di bumi hujan berlian semua orang kaya kali ya. Iya, jadi kayak rich. Iya, jadi kita semua rich man. Iya. Rich human. Rich human. Tapi nih, tahu nggak sih apa namanya di dunia itu juga ada hujan-hujan aneh. Hujan-hujan aneh itu kayak hujan daging mentah, tahu nggak? Percaya nggak? Serem banget. Ya. Jadi kan kayak amis, enak, tapi enak gitu loh. Enak Misalkan banget. Daging yang kayak di pasar aja kita kayak ngeliatnya, ya ampun. Kayak enak banget ya. Jadi nggak usah makan daging gitu kan? Iya, emang gue juga kurang suka daging sih. Terus juga nggak suka daging? Enggak suka. Kecuali kalau di sate baru suka. Oh yaudah. Terus nih para ilmuwan menduga datangnya dalang itu adalah burung camar, tetapi juga ternyata ini ulah dari burung bangkai yang nurunin si daging mentah itu tadi. Tapi kalau teori yang beredar sih biasanya sekelompok burung bangkai tersebut sedang terbang setelah makan hewan-hewan yang telah mati. Kemudian mereka memutahkan beberapa potongan saat sedang berada di langit. Oh, itu Iya. enak sih. Nah selanjutnya juga ada ini aneh. Apa tuh? Itu menggelikan sih kalau misalkan kan kalau laba-laba itu suka nyempilnya ada di balik pintu atau di lemari. Iya, Ini di tuh, atas. jadi gimana bayangin kalau ada hujan laba-laba? Laba-laba yang kayak gimana tuh? Mau laba-laba kecil kayak laba-laba gede kan, yang intinya laba-laba gitu kan. Terus hujan terus banyak. Kan gini aja, hujan air kan banyak. Terus gimana hujan laba-laba. Ih, terus rumah serem lo banget tuh ya. isinya laba-laba semua. Ih, enggak kebayang. Itu kalau keluar gimana ya? Keluar kayak buka pintu dikit, nggak buka pintu di rumah dalam aja itu udah laba-laba semua. Emang masuk itu Kalau laba-laba kan kecil, siapa tadi masuk di sela-sela apapun. Oh iya sih, bisa juga sih. Misalnya kayak di apa sih plafon kan ada yang bolong misalkan, terus masuk. Kan dia badannya kecil, benar-benar nggak kelihatan. Nggak kelihatan, iya sih, ya benar Serem juga. banget. Benar juga. Ini jadi tuh hujan laba-laba itu jatuhnya di Australia pada tahun 2015 nih guys. Tahun 5 tahun lalu lah ya. Emang kayaknya rata-rata di Australia itu hujan-hujan aneh tuh semua di Australia ya? Iya mau di Australia. Awalnya gue pengen ke Australia loh. Cuma gara-gara ada yang aneh terus kayak Fenomena-fenomena jadi aneh. deh. Siapa tahu tuh tiba-tiba laba-laba kan. Bahaya. Nah selanjutnya ada hujan apa nih kak? Hujan ikan. Hujan ikan ini udah terjadi 3 kali. Tahun 1974, 2004 sama 2010. Terus juga di sini beberapa ikan yang berjatuhan masih hidup dan sebagian lainnya ada yang mati. Ih pasti amis banget ya, lebih amisan ini apa daging? Daging sih kalau menurut gua. Kan itu Karena udah udah muntahin juga, udah ada yang iya busuk benar kan. sih. Kalau ini kan ikannya kadang-kadang masih hidup, masih segar, bisa buat dimasak. Enak. Tapi misalnya kita nggak tahu itu ikannya mati lama atau mati baru pas dia turun. Jadi kan Iya sih. kita tiba-tiba kita mati gara-gara ikan kan gak lucu. Emang kita kalau makan bangkai ikan mati? Nggak tahu sih, kan siapa tahu kan kalau ikannya tiba-tiba punya apa sih kayak kotoran yang bener-bener buat kita infeksi, nggak ngerti ya. Iya, ya udah. Kayak kotor aja kan ikan. Lanjut. Nah selanjutnya ini ada ini Ini paling sebenarnya jijik sih. Jijik banget sih. hujan darah guys. Itu terjadi di mana tuh? Dia terjadi di India Selatan pada tanggal 25 Juli 2001. Oh, ini hujannya dari tanggal 25 Juli sampai 23 September 2001. Ini di gambarnya hujannya sampai banjir. Ih, geli iya, banget gak sih? banjir. Sampai banjir merah darah. Ih, bayangin gak sih? Bisa, ya ampun darah dikit ya. Kalau udah amis kan parah juga sih. Terus beberapa setelahnya ilmuwan mengatakan bahwa air berwarna merah tersebut bukanlah darah. Air hujan tersebut campur DNA dan Trentepolia annulata, sebuah spesies alga berwarna merah. Jadi entah itu beneran darah atau emang campuran dari mana-mana gitu Iya kan. sih, nggak tahu juga sih. Tapi kalau misalkan darah pasti amis banget kan. Ya, semuanya amis, pakai amis. Terus nih ada juga nih hujan katak, geli banget. Ih, katak itu kan badannya lembek kayak turun dari langit. Pokoknya geli aja gitu kan. Nah, para ilmuwan mengatakan sebab dari fenomena itu sama seperti terjadi pada hujan ikan.
Ketika tornado menghantam air, katak-katak tersebut tersedot ke bagian atas pusaran dan menjadi penumpang tak diinginkan. Ketika angin tersebut mereda, katak kemudian terhempas dengan keras dan berjatuhan dari langit. Kayak gitu. Berarti kalau misalkan ada sarang kodok terus tiba-tiba lagi angin tornado, keangkat semua, itu parah sih. Nah, sedih selanjutnya ini yang menjijikan juga, hujan kotoran guys. Kotoran apa nih? Jadi tuh hujan yang tidak sangat diinginkan pada dunia dan orang-orang itu terjadi pada 9 Mei lalu di Kanada. Seorang saksi bernama Susan Allen sedang menyetir mobil dengan anaknya lalu tiba-tiba mencium bau tidak yang enak. Itu adalah kotoran. Geli. Kotoran dari langit itu Kayak ya. ih. Kayak emang aneh-aneh banget sih. Tapi nih ada lagi nih hujan yang bikin kita semangat. Apa? Hujan duit, hujan uang. Oke, kita jadi kaya lagi Jadi guys kaya lagi. setelah berlian. Setelah berlian terus di sini tuh pada tahun 1957 orang-orang yang tinggal di Prancis dikejutkan dengan ribuan uang kertas yang berjatuhan dari langit. Jadi kita bisa ngambil-ngambil tuh kalau misalkan mau beli apa-apa tinggal ya udah ngambil hujan tunggu hujan gitu kan. Iya. Mau beli apa tunggu hujan dulu deh gitu. Apa siapin payung ditebalikin. Ini aja atap Apa? kan atapnya begini, dibikin begini aja. Jadi kan biar jadi kayak Iya. turun gitu Iya, kan. betul. Biar nampung hujannya. Hujannya uangnya. Uangnya. Nah, selanjutnya itu ada fakta mencengangkan lagi nih, yaitu Apa tuh? jumlah binatang yang terdapat di luar angkasa masih jauh lebih Jumlah banyak. bintang. Sorry. Jumlah bintang di luar angkasa itu lebih banyak daripada jumlah pasir di dunia. Gimana tuh? Bayangin gak sih pantai di Indonesia aja banyak banget kan. Apalagi di dunia gitu. Iya di dunia. Setiap pantai aja pasirnya itu nggak kayak itu kan berjibun. Ini Belum gimana? lagi yang di bawah laut gitu-gitu kan. Ini ternyata bintang itu lebih banyak dari pasir. Tapi kalau misalkan kita ngeliat dari langit kayaknya sedikit doang Bintangnya ya. cuman kayak bisa ke 100 lah ya sekiannya 100 bisa kehitung. Tapi di sini dinyatain kalau bintang itu emang lebih banyak. Oke lah, lanjut. Madu tidak akan pernah kadaluarsa, mungkin satu-satunya makanan yang tidak akan pernah membusuk. Iya. Kecuali tuh kalau madunya dicampur jahe itu kan Ya kayak dicampur gula biar manis. itu bisa busuk gitu ya. kan. Tapi kalau misalkan madu asli dari lebahnya itu katanya itu nggak bakalan kadaluarsa kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada Universitas Oxford yang terdapat di Inggris, merupakan universitas tertua di dunia. Bahkan lebih tua dibandingkan peradaban suku Aztec. Suku Aztec itu apaan sih? Suku apa sih? Suku yang Dari Meksiko, dari Meksiko ya. Kayaknya. Sekitarnya sih gitu sih. Kurang tahu Karena sih kita ya. belum tahu banget Kita zaman-zaman dulu gitu kan. Tapi katanya ini suku Aztec ini adanya di abad 14 ya. Tapi di masa kekaisarannya pada abad ke-15 kalau nggak salah ya. Berarti Oxford itu udah tua banget ya. Udah tua Parah banget ya, sih. parah sih. Nah, selanjutnya itu ada bila kamu mengendarai mobil lurus menuju langit, hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam hingga kamu mencapai luar angkasa. Bagaimana tuh? Jadi kalau misalkan ada mobil, kita harus nyiptain dulu mobil terbang biar kita bisa ke angkasa cuma 1 jam. Teknologi kan makin canggih sekarang Iya. kan. Jadi setelah apa sih namanya? Roket. Ya kan Roket, ya? iya betul, roket. Kita bikin Mobil terbang. Ayo ntar kita yang bikin. Ayo kita bikin. Ayo kita bikin. Kalau nggak gagal. Lanjut. Lanjut. Sekitar 3.000 tahun yang lalu, mayoritas orang Mesir itu meninggal sebelum memasuki usia 30 tahun. Wah, jadi misalnya kalau kita orang Mesir Gimana tuh? udah mau 30 tahun, bentar lagi gue mati Iya. gitu kan. Karena emang katanya umurnya dulu tuh cuma sampai 30 tahun doang. Jadi umur 29 tuh udah wanti-wanti. Nanti, aduh, gue mau mati gitu kan. Udah gue tahu mati, udah maafin gue ya. Iya, gitu. minta maaf dulu, lebaran Iya, dulu. langsung ibadahnya benar-benar langsung lancar semua. Gitu. Pastilah, udah deg-degan duluan. Terus yang selanjutnya Nah, ada itu apa nih? ada satu letupan api di permukaan matahari setara dengan 100 megaton ledakan bom atom, dan letupan itu terjadi setiap saat. Wow, Jadi kayak kayak gimana tuh? Kayak letupannya tuh nggak sebanding gitu. Kalau di matahari tuh lebih gede Lebih kali. parah ya, lebih gede parah. banget. Itu nggak ada bandingannya satu Bom di letupan dunia. satu letupan. jadi itu letupan. lebih kuat lagi tenaganya. Ya. Luar. Wah. Selanjutnya nih. Apa? Novel dengan genre romance berjudul Zabiba dan The King ditulis oleh diktator
Terus Oh ya. Ditulis oleh diktator Irak yang telah dieksekusi mati Saddam, yaitu namanya Saddam Hussein. Berarti nah, diktator Irak itu apa sih? diktator Irak itu Orang yang ini bukan sih yang kayak nggak ngerasa nggak percintaan, iya nggak punya rasa gitu nggak sih? punya Nggak punya rasa cinta atau gimana Heeh. kan? Kayak dia udah dia nggak Tapi dia peduli. bisa bikin novel dengan genre romance. Nah, itu hebat. Tapi dia juga udah dieksekusi mati kan. Iya, parah dieksekusi banget. kalau Saddam Hussein itu sudah mati. Udah lanjut. Itu di seluruh dunia wanita mendapatkan penghasilan sebesar 18 dolar triliun, namun menghabiskan 28 triliun dolar. Apa sih? Jadi kayak dia lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan, mungkin gitu kali ya. Iya. Yang gitu kali. Oke, lanjut. Charles Darwin memakan hampir semua spesies hewan baru yang berhasil ditemukan. Berarti dia kalau udah nemu yang baru, dia masak dulu nggak sih? Iya, dia kan kayak penemu kayak Meganthropus gitu-gitu tuh, yang ya kayak gitu-gitulah. Yang gitu-gitulah. Terus dia jadi kalau misalkan setiap dia nemu hewan kan dia juga mau bertahan hidup kan. Kalau misalkan kayak nyari-nyari kayak gitu, itu mungkin apa namanya buat asupan dia, buat makanan dia. Jadi dia kan dia nggak buat sendiri kayak, walaupun nggak ada panci atau gimana, dia kayak masih pakai kayu gitu kan. Iya, Karena dia di hutan atau di mana, ya misalkan kayak semut aja dia nemuin, dimasak gitu. dimasak mungkin. Mungkin. Kita nggak tahu, kalau Iya semut kan nggak bikin kenyang gitu. Oke lah kalau misalkan rusa atau gimana, rusa kan bisa dibunuh, habis itu dagingnya kan banyak, kenyang. Kalau semut kayak mungkin makan, enggak kali, semut kayak- enggak kali. Tapi semut zaman dulu tuh gede-gede tahu. nah kan? Gede-gede, enggak sekecil-kecil zaman sekarang. Kayak semut rangrang lebih gede dari rangrang atau yang sebelumnya? Kayaknya enggak tahu, kurang tahu. Tapi emang katanya kalau misalkan semut itu udah ada dari zaman purba, dari zamannya dinosaurus tuh udah ada semut. Tapi beda. Nah, lanjut. Di India terdapat satu keluarga dengan sejumlah anggota terbanyak di dunia, dengan jumlah istri itu ada 39 dan anaknya 94. Nah, gimana tuh? Itu nafkahinya gimana? Iya, nafkah ini gimana ya? Dia Itu rich man mungkin. ngurus anaknya 94 anak loh. Kalau misalkan ada satu istri, enggak, bisa 5 istri pada mau lahiran, kan siapa tahu kan biasanya kalau orang melahirkan kan pegangan tangan gitu kan buat ngeluarin anaknya. Terus kalau misalkan 5-5-nya mau lahiran itu juga kayak aduh gimana nih? Aduh, udah bunuh diri aja, bunuh diri aja udah. Tapi dia kuat loh, Wah, keren. berarti dia keren deh. Tapi mau nggak digituin? Mau nggak? Nggak mau. Nggak, Karena aku suka cemburu. Ya, pencemburu dasar kamu bucin. Ayo lanjut. Nah, situ ada seorang pria menanam sekitar 7.000 pohon untuk membuat hutan berbentuk gitar sebagai penghargaan terakhir bagi istrinya. Oh, jadi tuh ini So istrinya sweet. udah meninggal gitu. Terus dia kayak nanam 7.000 pohon buat istri Istrinya. tercintanya. Itu So sweet sisain banget satu sih. sih boleh. Ya boleh. Ya udah. Boleh sisain kertas satu yang kayak gitu. Iya, boleh. Selanjutnya ada apa nih, Kak? Ada bajak laut yang paling sukses sepanjang sejarah adalah seorang pelacur berkebangsaan Cina bernama Qing Shi. Kan nggak nyangka kan, biasanya kan bajak laut keren-keren gitu kan. Ternyata ini ada bajak laut Yang pelacur gitu. Tapi wah, Tapi wah banget sih ya. Mana sukses unik kan, dia banget ya. sukses walaupun dia pelacur tapi dia sukses itu ya. Rata-rata kan pelacur sukses. Iya. Ya kan? Iya betul sih. Aku juga tahu banyak. Lanjut. Lanjutnya ada sekitar 10% DNA manusia sama seperti DNA pisang. Maksudnya? Saya tidak mengerti. Itu karena teorinya susah, jadi kita tuh benar-benar nangkep banget. Ya coba maksudnya kalau tuh misalkan gimana. sobat media tahu, Boleh tulis komen. di kolom komentar. Bantu kita tahu. Iya. Selanjutnya, Selanjutnya, dalam sebuah survei yang diadakan tahun 2008, sebanyak 58 remaja Inggris mengira bahwa Sherlock Holmes merupakan sosok sungguhan di kehidupan nyata, sementara 20% lainnya menganggap bahwa Perdana Menteri Inggris yang paling sukses, Winston apa nih? ya itulah. Yaitu merupakan tokoh fiktif. Wah, Wah, karena saya tidak tahu. Karena tidak tahu. Jadi kayak lanjut. kayak dia tuh kayak karakter novel gitu nggak sih? Mungkin. Dia nyata, gitu deh. Udah. Lanjut nih, Seperti ada wabah lanjutnya. apa nih? Wabah apa nih? Ada wabah menari, sebuah wabah yang terjadi di Jerman pada tahun 1518 membunuh banyak orang karena menari tanpa henti sekitar 1 bulan lamanya. Serem sih. Wah, menari nggak berhenti.
capek banget dong ya sebulan. Jadi sebulan saya kerasukan aja, yang nari aja kan kayak Langsung lemes. lemes. Energinya Walaupun habis. cuma 5 menit doang itu kan capek. Ini Ya. menari sebulan. Wah, tapi kita juga di sini lagi ada kena wabah ya. Iya. Wabah virus corona. Itu safety Iya. guys. Stay Stay safe. safe aja guys. Jadi kita harus sering-sering minum air putih aja sih. Iya, pokoknya jaga kesehatan lah, jaga kesehatan. Terus minum air putih yang banyak ya betul. Terus juga kayak hindari Olahraga. kontak fisik ya, hindari kontak fisik, olahraga. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan, ya, betul Jangan lupa, banget. kalau dari mana-mana terus Cuci tangan. Iya, ke rumah tuh cuci tangan, pakai sabun yang bersih. Iya betul. Terus juga jangan pergi-pergian dulu lah ya kalau bisa ya. Iya. Ya. Nah, itu aja sih, Ca. Ca. Ya. Ya, Ya Kak. mungkin itu aja fakta-fakta unik di dunia yang Mencengangkan. mencengangkan. Duh, ribet banget. Oke. Oke. Jadi jangan lupa jaga kesehatan. See you and See you. bye-bye. Bye-bye. Hai guys. Kali ini jadi ya seperti di Optik. Ini aku ini Ara hari dua hari terakhir sih podcast pertama dan terakhir bareng Eka. Terus itu di Fanny lagi. Nanti aku Fanny partnernya siapa? Kan udah ada sih Pak. Ya udah kayak tim gue aja kayak Covid One. Nanti kita aduh jangan nangis gitu dong Jeremy. Ini pakai fokus. Aduh sedih banget. Ini pakai fokus dulu. Jadi pamit. Saya pamit undur diri. Ini ada saya kembali. Tadi itu saya kembali. Pesan-pesan terakhir. Ya pesan-pesan terakhir. Ya Allah. Kayak mau mati beneran nih sebenarnya. Happy wedding. Happy wedding Ara. Happy wedding. Dadah guys. Sehat terus ya guys. Dadah guys. Siap. Love you guys.